Seperti Bang Imad. Bang Imad itu kan juga pengagum bid'ah hasanah, sama dengan Said Akil Sirot dan sebagainya. Lah Habaib yang menjadi rivalnya Bang Imad itu juga itu pengagum bid'ah hasanah. Jadi satu kelompok dalam bid'ah hasanah itu saling berebut pengaruh gitu. Baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Saya kasih tahu, enggak ada tuh Habaib punya doktrin begitu, enggak ada. Justru kalau Habaib berbuat dosa double. Lebih berat saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin Habaib, kurang ajar. Dalam sebuah keterangan para ulama, kalangan ulama, ya ulama-ulama banyak menjelaskan bahwa ahlul bid'ah tidak akan bertengkar melainkan dengan ahlul bid'ah. Rebutan kapling. Dan itu ternyata terbukti. Ciri-ciri ajaran bid'ah itu antara satu dan lainnya tidak akan sinkron. Bersaing malah itu. Antara satu dan lainnya bersaing. Bukan bersaing mencari kebenaran. Bersaing mencari cuan. Saya sebagai penceramah muda. Nah penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Nah kaum muslimin, itu tadi komentar dari... Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Kalau ada oknum Habaib jelek, langsung dituduh. Wah ini doktrin kalangan Habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Nah mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah. Karena benci dan memfitnah keluarga Nabi. Bayangkan saja, mereka tidak ngerti apa bid'ah saja nggak ngerti gitu. Karena apa didoktrin? Oh ini HP bid'ah, ini apa? Lemari bid'ah, sepeda bid'ah. Itu doktrinnya guru mereka. Karena apa? Tidak ngerti bid'ah. Gurunya juga bodoh, muridnya apalagi lebih bodoh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin. Pada video kali ini kita akan membahas tanggapan Ustadz Zulkarnain tentang polemik nasab Habib. Yang mana yang berseteru ini sesama orang yang ngaku aswaja. Dan polemik ini semakin panas karena Rhoma Irama ikutan berada di pihak Kiai Imad. Bahkan tadi kita lihat sampai Habib Rizik menanggapi podcastnya Rhoma Irama. Jadi Rizik Syihab ini marah-marah bahkan sampai memberi peringatan pada Rhoma Irama. Padahal mereka itu sama-sama aswaja dan pelaku bidah hasanah. Nah kenapa mereka ini terus berseteru soal nasab? Kita simak penjelasan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri yang satu ini. Nah, mempersatukan umat Islam itu harus berada di atas tauhid yang sama. Bukan dasar-dasar tauhid yang retak antara tauhid yang sengaja mereka ciptakan, pengertian tauhid menurut selera mereka, dan yaitu yang benar-benar sebagai pejuang tauhid. Dalam definisi tauhid saja umat Islam ini sudah pecah gitu. Iya. Dalam definisi tauhid saja umat Islam ini pecah. Yang tadi melahirkan kombinasi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiat.
Jadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiat ini gubahan dari mereka. Gitu. Mereka gubah tentang bid'ah hasanah kemudian bid'ah sayyiat. Dan tidak ada satupun yang dilakukan oleh mereka melainkan itu akan dikatakan bid'ah hasanah. Sementara bid'ah sayyiatnya itu tidak pernah ada. Yang ada itu adalah bid'ah hasanah. Itu yang selalu dimunculkan oleh mereka. Menjadi bagian dari kekuatan cara mereka beragama. Oh, agamanya luar biasa ya. Jadi agama itu bumbunya, versi mereka itu bumbunya harus, yaitu benar-benar menampilkan bid'ah hasanah tadi. Ini yang tentu saja sulit ya dibasmi masalah bid'ah, karena para pendukung bid'ah ini bukan orang biasa, tapi melibatkan keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melibatkan kiai-kiai. Seperti Bang Imad. Bang Imad itu kan juga pengagum bid'ah hasanah, sama dengan Said Akil Sirot dan sebagainya. Lah habaib yang menjadi rivalnya Bang Imad itu juga itu pengagum bid'ah hasanah. Jadi satu kelompok dalam bid'ah hasanah itu saling berebut pengaruh gitu. Jadi pengagum bid'ah hasanah. Memang seorang pelaku bid'ah itu memang harus kreatif. Kalau tidak kreatif bukan ahlul bid'ah namanya itu. Itulah sebabnya dengan berbagai macam cara ada upaya pembelaan terhadap bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh mereka. Akan dilakukan oleh mereka ya. Anda siapa? Ulama bukan. Anda mengikuti mazhab siapa? Itu pertanyaan kuno. Memangnya Islam harus bermazhab siapa yang ngajarin? Kalau saya tanya, Anda siapa? Yang memaksa kami harus ikut ulama. Ulama yang mana yang harus diikuti? Ulama Anda yang suka berbuat bid'ah. Ya. Itu ya. Keturunan baginda Rasulullah yang mana? Saya berbicara, lah itu harusnya antum tanyakan kepada orang-orang pelaku bid'ah hasanah ya. Yang seperti antum itu mengapa antara kelompok pengagum bid'ah hasanah itu saling bertabrakan gitu. Sama-sama pengagum bid'ah hasanah itu mengapa saling bertabrakan? Lah harusnya itu yang ditanyakan kepada mereka. Nah, kaum muslimin, jadi di sini Ustadz Zulkarnain mempertanyakan kenapa mereka pelaku bidah ini yang ngakunya aswaja, tapi saling gontok-gontokan. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Bukan ditanyakan kepada saya, Anda siapa? Justru nanti Anda saya tanyakan juga, Anda siapa mau menggurui saya? Kan begitu ya. Anda siapa mau menggurui saya? Mau menggurui saya siapa Anda itu? Wewenangnya Anda apa? Dan yang mengajarkan untuk taat dan taklid buta kepada imam-imam mazhab siapa yang ngajarin? Guru Anda. Oh, pantas. Pantas. Itu memang perilakunya Anda, orang-orang Syiah kan begitu. Iya. Saya katakan mereka ini pelaku, mereka inilah yang membiarkan bid'ah berkembang, ya, berkembang biak kemana-mana itu. Dan itu memang menjadi salah satu tren di mereka supaya mereka ini terus-menerus bisa melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya tidak ingin berbicara dengan orang yang tidak berilmu, nggak ada gunanya saya melayani Anda ya. Jadi Anda mau mendengarkan terserah, tidak mau mendengarkan terserah. Yang jelas antara Anda dan saya terlalu jauh.
Anda yang bodoh, ya, yang tidak paham agama, ikut-ikutan. Dan tentu saja bagi saya tidak. Saya bukan orang yang suka ikut-ikutan seperti Anda. Yang didoktrin seperti sapi dicocok hidungnya, ikut kemana saja. Yang jelas itu bukan faktor bahwa Anda adalah seorang hamba Allah yang normal, tapi hamba Allah yang sedang sakit. Itu. Jadi kalau berbicara, yaitu tadi, berbicara bid'ah, bahwa saya katakan kelompok Habaib dan kelompok Aswaja yang bertengkar ini, Habib Aswaja dan kelompok non-Habib Aswaja, yang saling bertengkar, saling caci maki dan sebagainya, itu sama-sama pelaku bid'ah. Dalam sebuah keterangan para ulama, kalangan ulama, ya, ulama-ulama banyak menjelaskan bahwa ahlul bid'ah tidak akan bertengkar melainkan dengan ahlul bid'ah. Rebutan kapling. Dan itu ternyata terbukti. Ciri-ciri ajaran bid'ah itu antara satu dan lainnya tidak akan sinkron. Bersaing malah itu. Antara satu dan lainnya bersaing. Bukan bersaing mencari kebenaran. Bersaing mencari cuan. Itu ya. Jadi berbicara kebenaran. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah menurut para ulama itu memang tidak akan pernah damai. Bertengkar. Karena itu urusan ladang penghasilan juga iya gitu. Urusan ladang pengaruh juga iya gitu. Nah, yang dikatakan Ustadz Zulkarnain itu tadi fakta. Ahli bidah itu berpecah belah bukan karena kebenaran, tapi karena rebutan jamaah, rebutan cuan. Contohnya si Mama Gufron. Dia orang yang kerap menyerang habaib padahal ngibulnya lebih parah dari dongeng kurafat para habaib. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya kalau cuman mau teriak-teriak seperti Anda, apanya yang bisa membuat saya menarik gitu ya. Saya tidak mungkinlah melayani orang yang berbicara tidak terkendali, penuh dengan amarah, kebencian dan sebagainya. Karena mana mungkin orang seperti Anda tahu agama, ngomongnya saja seperti TK gitu ya. Nah, tentu saja hal itu bukan makin mempertajam kualitas intelektual, tapi justru memenggal cara berpikir yang benar kepada cara berpikir yang salah. Jadi kalau berbicara ahlul bid'ah itu ya cirinya itu. Jadi dia sesama bid'ahnya saja ngamuk. Coba antum bagaimana kalimatnya ahlul bid'ah itu rata-rata. Ada nggak dari ahlul bid'ah yang berakhlak gitu? Nggak ada. Kalau kita simak ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah biasanya ya itu tadi kurang berakhlak, tidak berakhlak ya. Bagaimana? Ya, yang jelas karena kebodohannya mereka tidak paham agama ini, menganggap semuanya bid'ah. Karena apa? Ketidakpahamannya mereka beragama. Didoktrin oleh gurunya, otaknya dicuci untuk menjadi orang bodoh. Akhirnya mau berbicara kebenaran mereka tidak bisa. Karena mereka sudah didoktrin bahwa yang dimaksud kebenaran adalah mereka. Semua omongan mereka, semua pembicaraan mereka, ya, dianggap itu sebuah kebenaran, padahal ketololannya, mengungkap ketololannya sendiri, bukan kebenaran. Jadi kalau berbicara tentang kualitas seseorang itu, lihatlah ketika dia menulis, seperti apa tulisannya itu. Atau lihat ketika dia berkomentar, apakah menunjukkan dia seorang intelektual, atau belajar ilmu di pagaran. Sekedar doktrin, sehingga tidak bisa menyimpang dari doktrin-doktrin yang diyakini sebagai kebenaran tadi. Ini yang banyak di kalangan mereka. Coba bayangkan saja, mereka tidak ngerti apa bid'ah saja nggak ngerti gitu. Karena apa didoktrin? Oh ini HP bid'ah, oh ini apa? Lemari bid'ah, sepeda bid'ah. Itu doktrinnya guru mereka. Kenapa? Tidak ngerti bid'ah. Gurunya juga bodoh, muridnya apalagi lebih bodoh gitu. Jadi kalau gurunya kencing berdiri,
muridnya itu pasti terbirit-birit kalau kencing. Gitu. Lah itu yang kita lihat dari cara mereka berbicara. Itu kualitas gurunya, bukan kualitas muridnya. Gurunya segitu, caranya berbicara, cara membantah, menunjukkan bahwa menyampaikan pemahaman model mereka ini sudah biasa. Iya, yang salah itu pemukanya. Yang salah itu pemukanya, artinya tokoh-tokohnya. Mendoktrin bid'ah itu, ini bid'ah, HP bid'ah, kepalamu bid'ah. Lah karena memang gurunya ngajarin begitu. Artinya kualitas gurunya serendah itu. Apalagi muridnya lebih rendah lagi gitu. Karena apa? Tidak bisa memahami agama dengan benar. Coba, yang mereka kenal itu agama cuma hadroh. Yang mereka kenal agama itu cuma nyanyian. Lalu bagaimana mereka akan berbicara Islam? Iya kan? Tidak mungkinlah bisa berbicara Islam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Jadi di situ. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Jadi dari penjelasan beliau, kita tahu memang para pelaku bidah itu didoktrin oleh para guru dan habaibnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak tahu pemahaman bidah yang benar. Karena bagi mereka maulidan, tahlilan dan minta-minta di kuburan itu bidah hasanah. Dan begitu juga habaib itu mendoktrin umat untuk mengkultuskan para habaib. Contohnya si Bahar yang menyebut belajar dengan satu habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim. Jadi ini apanya kalau bukan doktrin? Dan di video sebelumnya kita juga sudah bahas ada habib yang ceramah bahwa habib itu disucikan dan pasti husnul khotimah. Jadi kata mereka habib itu dijamin masuk surga. Nah, doktrin-doktrin seperti ini yang membuat umat Islam itu tersesat dan gaduh. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.